Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kembali bersama Zulkarnain kita mengenal wilayah Virginia di Amerika Serikat ya. Itu sebuah wilayah Virginia, Amerika yang penuh sesak dengan jemaah tarawih. Yes, ini berita sekitar 3 hari yang lalu ya. Nah, adalah sebuah berita yang tentunya sangat mengejutkan. Virginia, negara-negara bagian di Amerika yang mulai sesak dengan Islam. Jadi Allah menurunkan kepada musuh-musuh Islam itu rahmat supaya musuh-musuh Islam supaya musuh-musuh Islam tidak bersuara lagi gitu. Beberapa waktu kemarin juga ada buka bersama di New York ya. Nah, sekarang salat tarawih ini artinya membuktikan bahwa Islam akan terus berkembang dan berkembang ketika Islam dihina. Islam akan menjadi sebuah kekuatan besar di dunia. Jadi Islam akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dunia. Mungkin akan banyak lagi gereja-gereja besar dijual kepada Islam dan kelak menjadi masjid, dan jemaahnya tidak lagi gerejani tapi muslim yang meramaikan firman-firman Allah di bekas-bekas gereja itu yang kemudian jadi masjid. Nah, salah satu ini penuh sesak jemaahnya di Virginia dari gereja yang disulap menjadi masjid sekarang. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Jadi Islam ini akan berada jauh di atas agama-agama yang lain. Janji Allah itu pasti terjadi. Janji Allah itu pasti terbukti. Seperti yang terjadi di negara Virginia, Amerika Serikat. Itu sesuai dengan firman Allah. Jadi sesuai dengan firman Allah sebagaimana tadi disebutkan, yaitu huwallazi arsala rasulahu bil huda. Jadi huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk wa dinil haq, dan membawa agama yang hak, liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah akan menampakkan, ya Allah akan memenangkan atas segala agama. Jadi Allah sendiri tuh akan menonjolkan di atas segala agama. Nah, itu sudah terbukti. Kristen yang jauh lebih besar dari Islam sebelumnya, sekarang pun dikejar oleh Islam tuh. Nah, ada 3 ayat
Yang pertama surat At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Kemudian lagi surat Al-Fatah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun, yaitu surat As-Saff ayat 9, surat Al-Fatah ayat 28, surat At-Taubah ayat 33. Jadi ada 3 ayat firman Allah yang menjadi jaminan bahwa Islam itu pasti menguasai dunia. Jangan cemas. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat Islam. Nah, kita dengar suara gereja yang tadinya gereja bergemuruh dengan bacaan Al-Qur'an. Nikmat lagi mendengarnya. Yuk kita dengar ini. Saya mengambil dari sebuah situs, saya mohon ya, saya mengambil dari sebuah situs. Tentunya dengan versi yang berbeda karena di sini menampilkan sosok saya. آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Itu ya. Saya ambil dari sebuah cuplikan saja. Intinya kalau Allah itu ingin menunjukkan kebesaran agama hambanya, cukup membuat gereja-gereja yang ada di luar itu tidak berfungsi. Dan kemudian gereja itu dijual seperti di Virginia ini gereja besar ya.
yang tadinya digunakan sebagai kebaktian mereka sekarang menjadi kebaktian Muslim. Bahkan jadi masjid besar yang menampung jemaah cukup banyak sekali gitu. Nah, bagaimana dengan negara-negara Muslim seperti kita ini? Di mana orang-orang Muslim masih banyak yang tidak suka bertarawih. Paling tarawihnya paling lama itu sampai ya 5 hari, 7 hari, kemudian menyusut, makin ke depan makin tidak ada. Itu kualitas Muslim Indonesia. Kebanyakan seperti itu. Yang seharusnya kalau akhir Ramadan itu kan makin banyak, makin ramai gitu ya. Lebih-lebih menjelang misalnya iktikaf, kemudian menjelang Lailatul Qadar, itu harus lebih intim lagi dengan masjid. Harus lebih bersahabat dengan masjid. Tetapi kalau kita lihat di Jakarta ini, orang iktikaf banyak banget ya. Biasanya Masjid Tin Soeharto, Masjid Istiqlal itu ribuan orang yang iktikaf itu. Sampai keluar-luar mereka. Datang dari berbagai daerah. Jadi iktikaf di Masjid Tin, di Masjid Al-Istiqlal, masjid-masjid lainnya di Jakarta ini penuh sesak. Apalagi kalau menjelang hari Lebaran 3 hari ya. Luar biasa orang-orang yang iktikaf. Di tengah-tengah banyak orang mudik ke kampung, tidak mau dengan pahala besar itu. Tapi ada yang sengaja pulang ke kampung juga iktikaf. Iya, iktikaf di masjid. Ada juga yang pulang ke kampung hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu dan sebagainya. Ada muslim ikut-ikutan, ada muslim yang benar-benar muslim. Intinya cuma merayakan hari rayanya doang gitu. Tetapi nilai-nilai sunnah di dalam iktikaf ini, iktikaf kemudian mengejar Lailatul Qadar, ini tidak membudaya kalau di daerah-daerah lain. Kalau di Jakarta ini sangat membudaya. Jadi betapa banyaknya di Jakarta ini orang yang haus dengan yaitu haus dengan pahala besar dari Allah. Haus dengan surga. Semoga ini juga bisa menjadi cara berpikir umat Islam di mana saja, terutama di daerah-daerah lah. Kalau di Madura ya cuma seperti biasa tarawih, tidak ada itikaf tuh kebanyakan. Harusnya dibiasakan itikaf gitu, mencari Lailatul Qadar malam hari, itikaf, kalau perlu itikaf 10 hari di masjid. Itu tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat tuh masjid-masjid di Jakarta, banyak sekali orang yang iktikaf itu. Masjid Muhammadiyah, masjid NU juga banyak gitu ya. Tapi paling banyak di Jakarta ini orang iktikaf. Mereka tidak keluar masjid tuh biasanya teman-teman salafi. Wah, luar biasa teman-teman salafi itu. Ngaji juga kuat tuh ya. Ngajinya kuat itu salafi itu. Kalau ngaji di masjid, bayangkan sholat, beliau menghabiskan waktu selama 10 hari di masjid hanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini tidak terjadi di daerah-daerah lain ya. Jarang terjadi di daerah-daerah lain. Menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Orang yang dituduh Wahabi itu ketaatannya luar biasa dibandingkan orang yang ngaku-ngaku aswaja itu. Bisa dilihat, bisa dibandingkan itu sholatnya. Jadi di sini kadang-kadang kita perlu banyak apa sih yang mendorong teman-teman salafi itu, ternyata yaitu firman Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salam hiya hatta matla'il fajr. Itu jadi landasan. Apalagi bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Nah, tentu bagi mereka yang punya tuntunan salaf itu akan seperti salaf.
Kalau ingin melihat salafi sebagai orang salaf, lihatlah bulan Ramadan itu. Yang tentu saja itu luar biasa caranya mereka berpuasa bagaimana gitu. Itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain El Maduri. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.